Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali bertalabul ilmi di Masjid Ibadur Rahman Pondrenis. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di bulan Agustus. Artinya kita diingatkan dengan para perjuangan pahlawan negeri kita. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim saat Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apabila negara besar seperti Romawi dan juga Persia ditaklukkan oleh kita kaum muslimin, fa ayyu qaumin antum, maka kira-kira kalian akan menjadi umat yang seperti apa? Apakah ingin seperti orang-orang Romawi ataukah ingin seperti gaya Persia? Maka kebetulan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an hadir di situ. Kemudian Abdurrahman ibn Auf mengatakan, kami ingin menjadi kaum yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dhalik, ataukah justru sebaliknya, kalian akan menjadi umat yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi SAW, jangan-jangan kalian menjadi umat yang tatanafasu, mengejar-ngejar dunia. Thumma tatahasadu, kemudian kalian saling hasad di antara dunia. Thumma tatadabaru, kemudian kalian saling membelakangi dengan punggung-punggung kalian. Thumma tatabaghadu, kemudian kalian saling membenci di antara kalian, yang ujung-ujungnya kalian saling membantai. Hadis ini kalau kita terapkan di negeri kita ini sudah berhasil keluar dari dua penjajahan negara besar. Yang paling lama tentu Belanda, 3,5 abad, 350 tahun kurang lebih negeri kita dijajah. Hilang Belanda, datang pula Jepang, hampir 3,5 tahun menjajah negeri kita ini. Dan para pahlawan yang mengusir penjajah ini, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang beragama. Sampai Bung Tomo, pahlawan pendidikan negeri kita, mengatakan kalau bukan kalimat takbir,
Allahu Akbar untuk memberikan semangat para pejuang mengusir Belanda, aku tidak tahu kalimat mana lagi yang pantas. Artinya bahwa kemerdekaan negeri kita ini betul-betul diraih dengan darah dan nyawa para pahlawan yang mereka di atas keyakinan tauhid. Dan itu dilihat daripada ruh undang-undang dasar negeri kita. Sampai dikatakan semua adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan itu bukan hadiah dari Belanda ataupun Jepang, seolah-olah seperti itu. Tetapi kemerdekaan ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu pernyataan yang sangat religi ini menyimpulkan bagi kita bahwa para pahlawan itu ketika mereka memperjuangkan negeri kita terlepas dari penjajahan, yang terkadang sebagian mereka tidak menikmati kemerdekaan, hanya berjuang untuk kemerdekaan. Mereka menghendaki anak-anak mereka itu dan turunan mereka betul-betul seperti cita-cita mereka. Berjuang di atas takbir kalimat Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Tapi kenyataannya apa? Persis seperti yang dikatakan Nabi SAW kepada Abdurrahman, kan? Ketika Abdurrahman mengatakan dan dikatakan oleh Rasul kepadanya, apakah kalian ingin umat seperti apa? Abdurrahman mengatakan, kami ingin menjadi umat yang betul-betul melaksanakan perintah Allah. Kata Rasul, mungkinkah apakah tidak sebaliknya? Kalian akan menentang perintah Allah, kemudian kalian saling berlomba-lomba mengejar dunia, kemudian hasad, saling membelakangi, saling benci, berujung saling membunuh. Itu yang dirasakan negeri kita setelah kemerdekaan. Karena kita lihat bahwa musuh yang sebenarnya belum betul-betul kita hilangkan di negeri kita. Okelah, musuh Belanda seperti Jepang sudah tidak bisa mencengkeram negeri kita. Tapi sekarang kita melawan musuh bangsa sendiri, yang mereka meraup kekayaan dari negeri kita sendiri, kemudian memperkaya diri sendiri. Di antara mereka saling hasad, saling benci, bahkan saling menyerang. Ujung-ujungnya yang sengsara adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Pertanyaannya, apakah sudah merdeka kalau begitu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas adalah rasa syukur yang dalam yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Dan itu ajaran yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Makanya saat Nabi SAW menjelang wafatnya, Nabi SAW menyempatkan untuk berziarah ke kuburan para syuhada Uhud. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan kepada para sahabat, kalau bukan karena Allah, kemudian mereka para pejuang itu yang gugur di Uhud, tentu kita tidak akan merasakan senikmat ini Islam yang kita raih. Mampu menguasai Mekah dan Madinah dan menjalankan syariat Islam, sudah tidak ada ketakutan lagi. Harusnya esensi daripada ziarah Nabi SAW ke kuburan syuhada Uhud itu dijadikan pelajaran kepada kita. Seolah-olah kita katakan, kalau bukan karena Allah, kemudian para pahlawan, para pejuang yang menghabiskan waktu, biaya, bahkan jiwa dan raga mereka, apakah kita bisa menikmati kemerdekaan ini? Tidak mungkin kita nikmati.
Boleh jadi mungkin kita masih terjajah sampai hari ini. Dan lihat bangsa yang terjajah itu sangat memprihatinkan. Contoh Palestina hari ini yang belum merdeka. Kira-kira apa yang mereka alami? Setiap hari mengalami ketakutan. Jangan lagi beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi perut saja, mereka harus meregang nyawa. Setiap hari mereka diincar oleh para sniper yang siap membantai mereka. Begitulah gambaran dulu mungkin nenek moyang kita saat berperang melawan Belanda dan Jepang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kemerdekaan itu nikmat Allah yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, agar Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israel ketika mereka merdeka dari cengkraman Fir'aun dan kroninya, sampai akhirnya kemudian mereka pun menyaksikan bagaimana Allah mengazab Fir'aun dan kroninya ditenggelamkan di Laut Merah, dan mereka selamat dari penjajahan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan Musa dan Bani Israel, "Uzkuru ni'matallahi 'alaikum." Hendaklah kalian ingat akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Idnajakum min ali fir'auna, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, di mana Fir'aun ini karena kebengisannya menjajah Bani Israel sampai Allah mengatakan yudzabbihuna abna'akum, dia menggenosida anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak wanita kalian. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengingatkan Bani Israel, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, ku tambah nikmatku untuk kalian. Tapi kalau kalian kufur, ingat azab pedih menanti kalian. Artinya kalau seandainya kemerdekaan ini kita tidak syukuri dengan baik, jangan-jangan kemudian penjajahan yang lain akan datang kepada kita. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhajat dengan syukur kita. Syukur itu kembali kepada kita yang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi orang yang bersyukur itu kembali kepada orang yang bersyukur, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat kemerdekaan ini harusnya betul-betul kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan 3 perkara. Karena rukun syukur itu 3. Pertama, dengan hati kita. Kita harus berbahagia karena kita menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian yang kedua, dengan lisan kita, menyebut-nyebut zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kita katakan alhamdulillah, dan kita doakan para pahlawan yang berjuang untuk bangsa kita ini diterima amalnya dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian lebih daripada itu, syukur dengan anggota badan, dengan cara jalankan nikmat yang Allah anugerahkan berupa kemerdekaan ini sesuai dengan yang memberikan nikmat kepada kita. Makanya terkadang kita lihat sekarang ini, kalau sudah datang 17 Agustus, hari-hari kemarin, harusnya tanggal 17 Agustus itu yang diresmikan pemerintah sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia, diisi dengan doa-doa kepada para pahlawan, diisi dengan syariat-syariat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana keinginan para pahlawan. Tapi apa yang terjadi coba?
Banyak kemudian masyarakat kita ini betul mereka berbahagia dengan adanya perlombaan-perlombaan, tapi betapa banyak perlombaan yang mereka lakukan itu justru bertentangan dengan syariat Islam. Ada yang berjudi, ada yang minum khamar, ada yang tabarruj, ada yang laki-laki menyerupai perempuan, ada yang ikhtilat, macam-macam. Ada yang joget dari pagi sampai pagi. Apakah begitu mengenang para pahlawan? Kalau seandainya mereka para pahlawan hidup hari ini, kira-kira apa yang mereka akan katakan kepada kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, sekecil apapun nikmat, kalau kita tidak syukuri, nikmat itu bisa hilang. Satu hari Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala didatangkan seorang ulama. Kemudian ulama ini menyodorkan satu gelas air putih. Kemudian dikatakan, ya Imam, seandainya tidak ada air di dunia kecuali dengan satu gelas ini, anggaplah tidak ada air di dunia ini kecuali hanya di gelas ini saja, dan aku jual kepadamu dengan separuh kerajaanmu, kau akan membelinya? Maka kata Harun Ar-Rasyid, tentu aku akan membelinya, karena kalau aku tidak minum air ini aku akan mati. Aku siap menebus dengan separuh kerajaanku. Kemudian ulama ini mengatakan, kalau seandainya air ini kau minum, setelah masuk dalam perutmu, air ini tidak bisa keluar lagi, dan engkau akan tersiksa dengan air yang dalam perutmu. Kemudian aku punya obat yang bisa mengeluarkan air dari perutmu. Maukah kau membeli obat ini dengan separuh kerajaanmu yang lainnya? Dia mengatakan mau, asal aku bisa hidup. Kalau seandainya setetes air ini, satu gelas air yang mungkin hari ini air di mana-mana, tapi ketika kelangkaan air itu menjadikan sebuah nikmat besar, bahkan Harun Ar-Rasyid siap membeli dengan seluruh kerajaannya. Dari sini menunjukkan bahwa sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah dikufuri. Apalagi kenikmatan besar seperti kemerdekaan ini. Ini nikmat besar. Karena menjadi bangsa yang terjajah itu tidak enak. Menjadi bangsa yang terjajah itu tersiksa. Menjadi bangsa yang terjajah itu, lihat kondisinya seperti saudara kita yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, harusnya mengisi kemerdekaan itu dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena itulah negeri kita akan semakin berkah. Jangan sampai kemudian acara-acara 17 Agustus ini mendatangkan laknat dari Allah, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian yang ingin saya jadi mukaddimah, karena masih di bulan Agustus, maka kita juga ikut serta bahagia dan mendoakan para pahlawan kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Qalam, dan kita masuk pada ayat ke-42 dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud, maka mereka tidak kuasa untuk melakukannya. Dalam keadaan pandangan mereka tertunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk sujud
dan mereka pun dalam keadaan sehat sejahtera dan menolaknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita sebagian kecil tentang hal ihwal kondisi hari kiamat yang sangat menegangkan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di satu tempat. Anda bisa bayangkan, Allah mengumpulkan di padang mahsyar di satu tempat, dari mulai manusia yang pertama hidup sampai manusia yang terakhir mati. Berapa banyak manusia yang hadir ketika itu? Tidak ada tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala nada munadin, memerintahkan seorang penyeru agar setiap umat itu digolongkan sesuai dengan sesembahannya di dunia. Jadi kalau seandainya di dunia ada orang yang menyembah sapi, maka akan digolongkan dengan sapi. Ada yang menyembah dengan ular sendok, maka akan digolongkan dengan ular sendok. Ada orang yang menyembah akar dan juga pepohonan, maka akan dikumpulkan dengan sesembahannya. Kemudian ada orang yang menyembah Isa dikumpulkan, ada yang menyembah Uzair dikumpulkan. Jadi masing-masing umat dikumpulkan sesuai jenisnya masing-masing, sesuai dengan sesembahannya ketika di dunia. Mereka dikelompok-kelompokkan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Zumara artinya berkelompok-kelompok. Mereka digiring. Digiring untuk apa? Digiring untuk dimasukkan ke dalam jahanam. Setelah kemudian kelompok-kelompok itu yang dikelompokkan sesuai dengan sesembahannya di dunia, mereka digiring dimasukkan ke dalam jahanam. Ada beberapa manusia yang mereka tetap berdiri di situ, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyeru mengatakan kepada orang-orang yang tidak menyembah kecuali kepada Allah, ma balun nas dhahabu wa antum hahuna. Ada apa kalian ini? Manusia-manusia sudah pergi, kenapa kalian masih berdiri di sini? Fayaqulun, maka orang-orang itu mengatakan, nantadiru ilahana, karena kami menunggu Tuhan kami. Mereka sudah mengikuti Tuhan-Tuhan mereka, sementara Tuhan kami belum muncul. Kemudian penyeru mengatakan, hal ta'rifunahu, apakah kalian mengenal Tuhan kalian? Fayaqulun, mereka mengatakan, idzan ta'rifu ilaina arafna. Idza ta'rifu ilaina arafna. Kalau seandainya dia kenal kepada kami, maka kami akan mengenalinya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala datang, fayakshifu lahum an saqihi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kemudian menampakkan tabirnya, kemudian menyingkap betisnya. Ketika orang-orang yang tidak menyembah kecuali kepada Allah memandang betis Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu yang harus kita imani, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki betis. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tentu betisnya Allah akan berbeda dengan yang lain dari makhluknya. Tidak perlu kita gambarkan seperti apa. Pokoknya kita beriman saja bahwa Allah memiliki betis, walaupun ada yang mentakwilkannya bahwa yang dimaksud betis di sini artinya hari di mana manusia
sedang ketakutan karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun kita memahami lafaz itu sesuai dengan maknanya, makna hakikatnya. Walaupun sebagian orang mungkin tidak terima dengan ini. Kemudian setelah disingkapnya betis Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh orang-orang yang menyembah kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqauna sujudan, mereka pun langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari ketika betis disingkapkan, maka semua orang-orang yang beriman mereka sujud. Tetapi di tengah-tengah orang yang beriman ada orang-orang yang mengaku ketika di dunia mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala katakan, idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka tegak mendirikan salat, mereka pun malas-malas untuk salat. Artinya mereka enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang di antara mereka diseru oleh muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mereka tidak mau mendatanginya. Mereka pun malas. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, athqalus salati 'alal munafikin salatul isya'i wa salatil fajri. Ada dua salat yang sangat enggan didatangi orang munafik. Pertama salat isya, yang kedua salat subuh. Jadi umumnya orang-orang munafik itu mereka tidak mau sujud di dunia. Maka al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika seluruh orang-orang yang beriman yang biasa sujud di dunia, mereka sujud di akhirat kepada Allah. Tapi orang-orang munafik ketika hendak ikut sujud bersama orang-orang yang beriman, mereka tidak sanggup sujud. Makanya di sini Allah mengatakan, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika mereka diseru dan dipanggil untuk sujud, mereka pun tidak kuasa untuk melakukannya. Bahkan ketika disuruh sujud malah ke belakang seperti orang kayang. Maka disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, yakshifu rabbuna an saqihi yaumal qiyamah fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhabu liyasjuda fayaudu dhahrahu tabaqan wahida. Kata Nabi SAW, Rabb kita akan menyingkapkan betisnya pada hari kiamat, sehingga bersujudlah kepadanya semua laki-laki dan wanita yang beriman. Lantas tinggallah mereka yang biasa sujud di dunia karena riya dan sum'ah. Mereka pun tidak sanggup untuk sujud. Di mana mereka ingin sujud tetapi punggungnya menjadi satu ruas saja, tidak mampu ditekuk lagi untuk sujud. Hadis ini dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini menghukum orang-orang yang malas sujud di dunia, maksudnya malas salat di dunia, dengan susahnya sujud di akhirat. Dari sini kita tahu ayat ini menunjukkan pentingnya melaksanakan salat. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dalam keadaan pandangan mereka orang-orang munafik itu tidak sanggup menatap Allah, mereka tunduk ke bawah. Kemudian mereka diliputi kehinaan, zillah. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk sujud,
dalam tafsirnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, maksudnya kalimat wa qad kanu yud'auna ila sujud, dan sungguh mereka dahulu di dunia diseru untuk sujud, maksudnya mereka diseru dengan azan dan qamat. Jadi mereka diseru dengan kalimat-kalimat azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dan juga kalimat qamat, yud'auna bil adzani wal iqamati fayabaunahu, dan mereka pun enggan mendatanginya. Maka siapapun yang mereka tidak atau jarang sujud di dunia, maka dia tidak akan mampu untuk sujud di akhirat, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa sujud ini bukan perkara ringan. Sujud ini bukan perkara ringan. Bahkan kalau kita sedikit menjelaskan tentang fadilah dan kekhususan sujud ini. Pertama, sujud ini adalah amalun ta'abbudiyun kauniyun, di mana sujud ini sebenarnya amalan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh langit dengan lapisannya dan seluruh bumi dengan lapisannya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sesuatu yang Allah ciptakan kecuali bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Dan sesungguhnya Allah zat yang maha lembut lagi maha pengampun. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 18, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa alaihi al adzab. Tidakkah kau melihat sesungguhnya seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, matahari dan bulan dan seluruh bintang-bintang, bahkan seluruh gunung-gunung, pepohonan dan binatang-binatang melata, dan kebanyakan manusia, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa sujud ini adalah ibadah makhluk yang Allah ciptakan. Langit sujud, bumi sujud, bahkan gunung-gunung sujud, bahkan seluruh pepohonan sujud, bahkan seluruh binatang sujud. Jadi kalau seandainya makhluk-makhluk yang sebagainya mereka tidak berakal, sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita makhluk yang berakal harus lebih banyak sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sujud ini adalah amalan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 206, innal ladzina inda rabbika la yastakbirun an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang di sisi Rabbmu, yang mereka tidak pernah menyombongkan dalam ibadahnya, dan mereka senantiasa bertasbih kepadanya, dan mereka adalah zat yang senantiasa atau makhluk yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan surah Al-A'raf 206 ini menceritakan soal para malaikat.
Mereka adalah makhluk yang bersujud. Bahkan ada malaikat sejak Allah ciptakan dalam posisi sujud sampai kiamat dibangkitkan. Mereka tidak akan bangkit kecuali Allah Subhanahu wa taala yang merintahkannya untuk bangkit. Jadi sujud itu adalah amalan para malaikat. Bahkan sujud sendiri, ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan para nabi. Jadi sujud itu adalah amalan para nabi. Nanti pada hari kiamat, ketika kita lihat bagaimana manusia mendatangi Nabi Adam, kemudian mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nuh, Ibrahim, kemudian Musa dan Isa, dan yang terakhir mendatangi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan, ya Muhammad, isfa' lana ila rabbik. Wahai Muhammad, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi? Tidakkah kau lihat, tidakkah kau iba apa yang terjadi kepada kami? Matahari didekatkan, keringat bercucuran, kami sudah tidak tahan. Apa yang terjadi? Nabi SAW datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sujud. Seolah-olah, kata para ulama di sini, bahwa sujud itu salah satu sebab mustajabnya doa. Jadi sebelum Nabi SAW meminta sesuatu kepada Allah dalam bentuk syafaat, maka Rasul tidak langsung meminta kepada Allah, tapi dia sujud dulu. Sujud dengan sujud yang lama sekali, dan berdoa dalam sujudnya, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala datang kepada Rasul, kemudian mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, kul tusma, ishfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan kau didengar, mintalah kau diberi, mintalah kau syafaat, aku akan berikan kau syafaat. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sujud ini amalan para nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenali umatnya kecuali dari bekas sujudnya. Nabi SAW tidak mengenali umatnya kecuali dari bekas sujudnya. Karena nanti pada hari kiamat, orang-orang yang diselamatkan dari api neraka karena syafaat Nabi SAW, para malaikat ketika datang ke neraka untuk mengambil orang-orang yang diselamatkan karena syafaat itu, malaikat tidak mengenali kecuali karena ada bekas sujud di dahinya. Baru kemudian mereka pun dikeluarkan dari api neraka. Jadi sujud ini amalan yang luar biasa, baik di dunia ataupun di akhirat, karena memiliki kedudukan yang luar biasa. Oleh karena itulah maka dua ayat ini menjelaskan kepada kita sebenarnya tentang keutamaan salat. Makanya ada istilah, siapa yang banyak berdiri di dunia, maka dia tidak akan banyak berdiri di akhirat. Siapa yang banyak sujud di dunia, maka dia akan sanggup sujud menghadap Rabb Azza wa Jalla, sebagaimana dalam ayat ini. Tapi sebaliknya, orang yang jarang berdiri di dunia artinya jarang salat, mungkin salatnya setahun sekali, atau mungkin seminggu sekali salat Jumat saja, masih mendingan lah. Ada yang setahun sekali, ada juga yang seumur hidup sekali saja salatnya, entah salat apa itu. Tapi ini kan terjadi di masyarakat kita. KTP mereka Muslim, kalau mereka dikafir-kafirkan tak terima, tapi kalau disuruh salat tak mau. Padahal Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir itu di salat. Siapa yang meninggalkannya, dia kafir. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, man tarakas salata jumlatan faqad kafar. Siapapun yang meninggalkan salat secara jumlah, artinya lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan, kafir, keluar dari Islam. Tapi coba masyarakat Islam ini, orang-orang yang tidak salat itu, kemudian kita katakan kamu Nasrani ya, nggak mau dia nggak terima dia dikatakan Nasrani. KTP-mu Yahudi ya, nggak akan diterima.
Kamu Hindu ya? Enggak, saya Muslim. Pertanyaannya, kalau kau seorang Muslim, kenapa kau tak sujud? Kenapa kau tak sholat? Berarti Islammu itu hanya pengakuan saja. Lah orang-orang yang seperti ini tidak paham bahwa siapapun yang meninggalkan salat atau meninggalkan sujud itu, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pertanyaan yang pertama soal itu. Jadi pertanyaan yang pertama itu soal sujud sebenarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Pertama kali akan ditanya soal hisab pada hari kiamat itu apanya? Salatnya, maknanya sujudnya. Kalau seandainya kita tidak pernah sujud, tidak pernah salat, kira-kira apa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu bahwa umat Nabi SAW dikenali oleh nabinya kelak pada hari kiamat karena salatnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Jadi sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat karena ada bekas-bekas wudu mereka. Makanya ketika ada seorang sahabat mengatakan, Rasul, nanti pada hari kiamat umat kan banyak di mana-mana, sejak orang yang awal hidup sampai yang terakhir mati berkumpul. Bagaimana engkau bisa mengenali umatmu? Maka Nabi SAW, aku bisa mengenali umatku dengan cara apa? Seperti sekelompok kuda hitam, kemudian di situ ada kuda putih. Maka aku bisa mengenalinya. Maksud kuda putih ini, karena umat Nabi SAW akan bercahaya, mengeluarkan cahayanya. Dan itu khususnya umat Rasul karena bekas wudu-wudu mereka yang mereka lakukan. Dan umumnya orang berwudu itu untuk salat. Jarang berwudu untuk yang lainnya, ada untuk yang lainnya. Tapi umumnya orang berwudu itu untuk melaksanakan salat. Dari sini kita tahu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahaya orang-orang yang jauh daripada sujud. Di sini Allah mengatakan, yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud, mereka pun tidak kuasa untuk sujud. Khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk sujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Artinya mereka sehat, tidak ada masalah, ada waktu diseru, tetapi mereka tidak mau datang. Inilah yang kemudian balasannya. Allah katakan, wahum salimun, padahal mereka sehat. Mereka sehat, tidak ada sakit. Maksudnya mereka bisa berjalan dengan kakinya ke masjid, tidak ada kesibukan apapun. Datang suara azan ke rumah-rumah mereka, tapi mereka tak mau datang. Ingat, nanti akan menjadi kehinaan pada hari kiamat. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikisahkan saat dia tidak sadarkan diri karena ditusuk oleh belatinya Abu Lu'lu al-Majusi saat mengimami salat subuh. Kemudian darah keluar banyak, entah berapa tusukan, sampai Umar ketika ditusuk dia mengatakan, akalatni kalbun, ini anjing siapa yang menggigitku? Padahal itu tusukannya Abu Lu'lu tuh. Ketika kemudian dia pingsan karena kehabisan darah, belum sempat menyempurnakan salatnya, Abdullah ibn Umar membawa pulang Umar bin Khattab. Maka datanglah tabib memasukkan obat, tetapi tidak mampu masuk ke dalam tubuhnya karena keluar dari bekas lukanya. Kata tabib, Umar tidak bisa diselamatkan. Ketika itu Umar sedang pingsan. Tetapi manusia paham, Umar ini kan rajin salat, dia tidak tahan dengan suara azan. Akhirnya tiba-tiba kemudian terpikir untuk mengumandangkan azan di telinga Umar bin Khattab, dan Umar sedang pingsan. Maka sahabat ini kemudian meneriakkan suara azan di telinga Umar. Entah kenapa tiba-tiba Umar siuman,
kemudian mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Maka dikatakan, sudah wahai Amirul Mukminin. Abdurrahman menggantikan diri. Kemudian Umar mengatakan, la hadda fil Islam liman tarakas salat. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Syahidnya adalah bagaimana orang pingsan diteriaki azan bisa siuman. Kita ini tidak pingsan, hanya tidur saja kadang-kadang. Suara azan, Masya Allah, tabrakan antara masjid dan musola. Sampai ke suara handphone pun ada suara azannya. Tak mau bangun juga ketika subuh. Itulah masih mendingan ada alasan, ngantuk Ustaz, saya enggak dengar, pura-pura enggak dengar saja. Okelah ada alasan seperti itu. Sekarang ada orang yang tidak tidur sama sekali. Suara azan terdengar dengan jelas. Kadang-kadang rumahnya samping masjid, kadang-kadang corong tuanya persis menembus jendela dia. Tapi tak mau berangkat juga. Masalahnya apa sebenarnya? Sekali lagi, karena kerasnya hati, ada tanda-tanda nifak dalam hatinya, sehingga dia tidak tergugah dengan suara panggilan, mari kita salat, mari kita menang. Makanya ada seorang ulama namanya Rabi ibn Khaytham rahimahullahu ta'ala. Ketika dia jatuh dari kendaraannya, dia pun kemudian patah kakinya, kemudian memarah kakinya sampai tidak sanggup berjalan dan terbaring. Kemudian saat datang suara azan, dia mengatakan kepada keluarganya, ihmiluni ila masjid, bopong aku ke masjid. Keluarganya mengatakan, wahai kakek, bukankah orang sepertimu punya rukhsah, tidak perlu datang ke masjid? Kau ini sakit parah, tidak perlu datang ke masjid. Orang sepertimu ada rukhsah, ada keringanan, tidak perlu datang ke masjid. Tapi Rabi ibn Khaytham rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, apakah kalian tuli? Tidakkah kau mendengar suara muadzin, hayya alal falah, mari kita menang? Salahkah saya ingin menang bersama mereka? Angkat aku. Akhirnya diangkatlah dia menuju masjid. Ketika rakaat pertama sedang sujud, dia tidak pernah bangkit lagi, meninggal saat kondisi dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu bagaimana para ulama dulu luar biasa memperhatikan panggilan suara azan itu bukan panggilan biasa, karena ini panggilan kemenangan. Makanya di akhir zaman ketika Isa bin Maryam hendak menyerang Dajjal dan para pengikutnya, diserang kapan? Setelah melaksanakan salat. Salat apa? Salat fajar. Dia turun, kemudian datang kepada Al-Mahdi yang sedang mengatur barisan. Kemudian Al-Mahdi mengenali bahwa dia adalah Isa bin Maryam. Tentu karena dari sifat-sifat yang dijelaskan Nabi SAW dalam hadisnya. Maka Al-Mahdi mengatakan, taqaddam ya ruhallah, silahkan engkau yang jadi imam wahai ruh Allah. Maka Isa mengatakan, oh tidak, setiap kaum punya imamnya, engkau saja yang jadi imam. Maka Al-Mahdi pun menjadi imam subuh, dan Isa pun salat di belakangnya. Kemudian setelah salat subuh, Isa pun mengatakan kepada Al-Mahdi, aku akan pimpin peperangan ini. Kemudian Isa mengusap setiap pasukan dan menyebutkan tingkatannya di sorga. Kemudian kata Isa bin Maryam, aku akan memberikan kalian 3 pilihan. Pertama, kalian tidak perlu berperang. Allah akan aku akan meminta kepada Allah untuk mengirimkan azab kepada Dajjal dan para pengikutnya. Yang kedua, kalian tidak perlu perang. Aku akan meminta kepada Allah pasukan yang bukan kalian. Yang ketiga, atau kita berperang, aku dan Al-Mahdi memimpin kalian, kita akan berperang melawan Dajjal, dan aku akan berdoa kepada Allah agar orang-orang Yahudi tidak sanggup menghunus pedang-pedang mereka. Akhirnya mereka mengatakan, kami memilih yang ketiga. Turunlah Isa dan Al-Mahdi setelah salat subuh, dan Allah mendapatkan kemenangan. Dajjal dibunuh, Isa dan Al-Mahdi berhasil dengan pasukannya membantai orang-orang Yahudi. Bahkan setiap orang Yahudi yang sembunyi di pohon akan mengatakan, ya Muslim, orang ini ada di sini, bunuh dia.
Ada orang Yahudi sembunyi di batu-batu mengatakan, ya Muslim, Yahudi sembunyi di sini, silakan bunuh dia. Hanya satu pohon yang tidak bicara dan menyembunyikannya, itulah disebut gharqad. Syahidnya di sini kemenangan akhir zaman yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan Isa bin Maryam tidaklah kemenangan diraih kecuali setelah melaksanakan salat subuh. Dan ini yang dipraktekkan Nabi SAW dalam setiap pertempurannya. Nabi SAW tidak pernah menyerang di siang hari. Rasul tidak pernah menyerang di sore hari. Rasul tidak pernah menyerang di malam hari. Tapi Rasul menyerang di waktu subuh. Kalau dia hendak menyerang sebuah perkampungan, dia akan dengar dulu ada azan atau tidak. Kalau ada azan tidak jadi menyerang. Kalau tidak ada azan, Rasul menyerang. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menolong dengan mengirimkan angin sabah. Yang Rasul katakan, nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu bid dabur. Aku ditolong dengan angin pagi sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Jadi Nabi SAW kalau menyerang itu menunggu waktu fajar setelah solat subuh, baru Nabi SAW menyerang musuh. Menunjukkan apa? Bahwa kemenangan dalam apapun itu dimulai dengan salat. Makanya kenapa Nabi SAW kalau ada masalah besar, kata Hudzaifah ibn Yaman, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Rasul itu kalau ada masalah besar tidak bisa keluar dari situ, maka Rasul segera salat. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan dengan salat, karena di balik salat itu ada kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara dua ayat dari surah Al-Qalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah Isya juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.